membahas tentang globalisasi dan permasalahan sosial di masyarakat yang nantinya akan berhubungan dengan komunitas lokal. Sebelum itu, saya akan lebih spesifik membahas tentang globalisasi. Apa aja yang nanti akan kita bahas? Yang pertama adalah globalisasi. Selanjutnya adalah permasalahan sosial akibat globalisasi. Yang terakhir adalah sikap kritis dalam menghadapi globalisasi, atau ini bisa kita pahami sebagai upaya apa yang dapat kita lakukan dalam menghadapi permasalahan sosial akibat globalisasi. Kita akan lebih spesifik kepada globalisasi. Sebelum itu, kita harus tahu dong definisi globalisasi itu seperti apa. Kita harus memahami dulu globalisasi itu apa. Nah, selanjutnya, kita juga harus tahu faktor pendorong terjadinya globalisasi itu seperti apa. Dan yang terakhir, kita akan mengetahui dampak globalisasi bagi kehidupan masyarakat. Saya mengambil 3 tokoh yang akan membahas tentang pengertian globalisasi. Di sini saya mengambil tokoh Martin. Menurut Martin, globalisasi adalah keseluruhan proses ketika penduduk dunia tergabung dalam masyarakat dunia tunggal. Sedangkan, menurut Anthony, globalisasi dipandang sebagai cara hidup masyarakat pada masa kini. Sedangkan menurut Selo Sumarjan sendiri, globalisasi adalah proses terbentuknya organisasi dan komunikasi antara masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah yang sama. Nah, kira-kira dari penjelasan 3 tokoh ini, apa sih yang dapat kita simpulkan tentang globalisasi itu sendiri? Globalisasi itu sendiri bisa kita artikan sebagai istilah yang memiliki hubungan yang saling keterkaitan antara manusia dan antara bangsa di seluruh dunia tanpa batasan negara atau geografis. Jadi, globalisasi ini itu saling berkaitan antara manusia atau individu itu sendiri atau antara negara tanpa adanya batasan geografis. Selanjutnya kita akan memahami faktor pendorong globalisasi. Yang pertama, apa sih yang menyebabkan atau mendorong terjadinya globalisasi? Jelas, terjadinya globalisasi itu pertama adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kenapa? Karena kemajuan ilmu pengetahuan ini pasti juga dibarengi dengan kemajuan teknologi. Sehingga banyaknya penemuan dalam bidang teknologi ini untuk memenuhi kebutuhan kita sebagai manusia. Contohnya apa sih kemajuan iptek? Penemuan telepon sebagai alat telekomunikasi yang membawa kemudahannya untuk pengguna. Jadi kita tuh nggak perlu nih misalnya datang ke kampung halaman ketika misalnya nenek kita sakit. Kita bisa menanyakan dulu kabarnya melalui telepon. Atau misalnya saudara kita ingin mengadakan acara syukuran di kampung halaman. Yang biasanya kita menggunakan alat transportasi darat membutuhkan waktu 7 jam,
Nah, sekarang kita bisa menggunakan pesawat terbang dengan hanya 1 jam hingga 2 jam. Itu merupakan kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Karena ini saling berdampingan. Yang kedua, terbukanya sistem perekonomian negara di dunia. Jadi semakin terbukanya sistem perekonomian suatu negara di bidang perdagangan, produksi, maupun keuangan, ini akan memacu sebuah aktivitas masyarakat yang akan mempengaruhi perekonomian dunia semakin cepat. Di mana di situ kita sebagai konsumen, kita akan bersifat konsumtif untuk memenuhi segala kebutuhan. Yang ketiga, yaitu mengglobalnya pasar uang. Ini berhubungan juga dengan tadi sistem perekonomian negara di dunia. Nah, dalam mengglobalnya pasar uang, jadi apabila pasar uang itu semakin meluas atau mengglobal, akan berakibat semakin besar pula kegiatan ekonomi suatu negara. Jadi kan juga kita bisa kenal nih pasar uang kan. Jadi tidak menggunakan rupiah saja, tapi kita juga bisa menggunakan dolar, menggunakan yuan, pound sterling, dan lain-lain. Itu diakibatkan adanya faktor pendorong tadi, sistem ekonomi tadi yang akan mempengaruhi kebutuhan kita yang akhirnya pasar uang pun akan melaju dengan cepat. Selanjutnya kita akan membahas tentang dampak globalisasi. Nah, dampak globalisasi ini saya akan mengerucutkan ketiga bidang. Yang pertama yaitu bidang ekonomi. Wah, bidang ekonomi ini banyak sekali ya dampaknya. Yang kedua adalah bidang sosial budaya. Bidang sosial budaya ini itu juga mempengaruhi, misalnya kan bisa dilihat di gambar, tidak hanya baju adat, tapi rumah adat juga itu termasuk sosial budaya, makanan, tempat ibadah, tari-tarian, lagu-lagu kesenian daerah, itu merupakan sosial budaya. Dan kita bisa lihat juga dampak globalisasi yang ketiga adalah bidang politik. Dalam bidang sosial budaya, kita bisa melihat dampak positif dan dampak negatifnya. Di mana dampak positifnya, budaya lokal dikenal dunia. Nah, ini kan tadi akibat adanya globalisasi. Kita bisa mempromosikan kebudayaan kita, tari-tarian kita, melalui apa? Media sosial, alat-alat komunikasi lainnya, televisi, internet, media cetak, dan lain-lain. Yang kedua, masyarakat dapat mengenal budaya asing. Nah, dengan adanya saling pertukaran informasi tentang budaya satu sama lain, maka kita juga tahu selain budaya kita, budaya lokal kita, oh ternyata di luar budaya asingnya tuh seperti ini ya. Antara negara A dengan negara B itu berbeda, dengan negara kita pun pasti akan berbeda. Dan bidang sosial budaya yang ketiga, dampak positifnya adalah kehidupan masyarakat semakin maju. Jelas, karena sudah banyak informasi yang kita dapat, maka kita akan semakin mengetahui mana hal yang istilahnya semakin mudah untuk kita kerjakan, yang lebih efisien, lebih efektif, mana yang baik, mana yang tidak baik, itu akan membuat kehidupan kita semakin maju. Sedangkan bidang sosial budaya yang akan memunculkan dampak negatif itu adalah culture shock.
yang sudah kita bahas juga di materi tentang perubahan sosial, culture shock ini dia itu lebih ke arah kaget dengan adanya sebuah teknologi yang muncul, yang baru tiba-tiba muncul. Dia kaget. Sedangkan culture lag itu merupakan adanya ketimpangan. Jadi ketika adanya suatu perubahan yang mendadak pada sistem masyarakat, kita ambil contoh aja misalnya adanya corona, kita kaget dengan perubahan COVID ini, kita shock, itu disebut culture shock. Tapi ketika pandemi ini mengakibatkan adanya pengangguran di mana-mana, yang tadinya kita bekerja menjadi tidak bekerja, itu menjadi sebuah culture lag karena adanya kesenjangan. Yang tadinya kita bisa mendapatkan pendapatan setiap bulannya dengan pasti, tiba-tiba kita tidak mendapatkan pendapatan. Jadi kita akan bingung nih, adanya ketimpangan. Yang nantinya akan memunculkan sebuah tindakan, bisa jadi tindakan kriminalitas. Seperti itu. Sosial budaya lagi yang muncul adalah etnosentrisme. Etnosentrisme ini berbeda dengan primordialisme. Primordialisme, dia memegang teguh kebudayaannya. Sedangkan etnosentrisme ini sudah membandingkan kebudayaannya sendiri dengan kebudayaan orang lain. Ini diakibatkan adanya tadi, kita saling mengetahui kebudayaan negara asing atau kebudayaan daerah lain. Yang akhirnya nanti akan membandingkan, oh ternyata di budaya ini kok lebih begini ya, sedangkan budaya saya lebih gini. Nah, itu sudah membandingkan, itu disebut dengan etnosentrisme. Selanjutnya adalah bidang politik. Di sini, bidang politik ini bisa meningkatkan hubungan diplomatik. Jadi kalau globalisasi itu kan tadi tidak adanya batasan kan antara manusia dan antara negara. Semuanya saling berhubungan. Meningkatkan hubungan diplomatik ini berarti akan mempengaruhi sistem kehidupan juga di antar masyarakat. Contohnya, hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Cina dalam kasus COVID-19 ini adalah bagaimana kerjasama pemerintahan Cina memberikan vaksin kepada negara Indonesia. Itu termasuk dalam hubungan diplomatik. Selanjutnya, yang positif juga adalah menciptakan perdamaian dunia. Jadi ketika ada suatu negara sedang bertikai, nah negara-negara seperti kita yang tidak terlibat itu dapat membantu. Membantunya bukan berarti kita mendukung negara A atau B-nya, tapi bagaimana kita bisa membantu masyarakat yang misalnya terluka dalam bidang kesehatannya. Terus kita juga membantu pasokan makanannya. Itu merupakan menciptakan perdamaian dunia. Di mana juga menciptakan perdamaian dunia ini kayak contohnya dalam kasus Israel dengan Palestina. Itu dijembatani oleh PBB juga. Afghanistan dengan Taliban. Ini pasti adanya campur tangan negara-negara yang ikut membantu untuk mendamaikan permasalahan di negara tersebut. Sedangkan kalau dalam bidang politik akan muncul dampak negatifnya, negara berkembang mengikuti kebijakan negara maju. Karena negara berkembang itu juga berpatokan dengan negara maju, apapun
peraturan atau apapun kebijakan yang ada di negara maju itu akan diadopsi oleh negara berkembang. Sadar tidak sadar, kita akan mengikuti pola seperti itu. Karena, balik lagi, adanya ketergantungan. Selanjutnya adalah kesepakatan internasional tidak sejalan dengan kondisi masyarakat. Mungkin keinginan pemerintah dalam hal politik ini mungkin ingin menguntungkan dirinya sendiri, penguasa, atau istilahnya kesepakatan internasional ini ingin menguntungkan sebuah masyarakatnya, namun ternyata bukan itu yang diharapkan oleh masyarakat itu sendiri. Nah, inilah yang nanti akan adanya konflik antara pemerintah dengan masyarakat. Yang ketiga, jadi saya sudah sempat bilang, akan terjadinya konflik. Konflik ini bisa jadi antara pemerintah dan masyarakatnya, maupun konflik antar negara, karena adanya perbedaan kepentingan. Selanjutnya kita bisa lihat juga dalam bidang ekonomi. Nah, dalam bidang ekonomi ini, positifnya adalah negara memenuhi kebutuhan rakyat. Sudah jelas, dengan adanya globalisasi, contoh, misalnya nih, di Indonesia ini lagi krisis beras, pangan kita lagi kekurangan nih. Mau nggak mau, kita akan melakukan impor dari luar. Bagaimana caranya untuk memenuhi kebutuhan pangan kita? Selanjutnya, terjadinya transfer teknologi dari negara maju. Ini ada plus minus juga ya. Selanjutnya juga ada memperluas pangsa pasar. Maksudnya apa sih memperluas pangsa pasar? Jadi misalnya, ketika kita mempunyai keahlian dalam memproduksi sesuatu barang, kalau kita jual di negara kita sendiri, dan ketika negara kita sudah membeli semua masyarakatnya, stop dong berarti produksinya. Kan tidak seperti itu. Makanya kita globalisasi itu membuka akses untuk kita bisa menjual hasil produksi. Yang akhirnya nanti akan memunculkan sebuah pendapatan dalam perekonomian masyarakat itu sendiri maupun devisa negara. Nah, ini yang tadi saya bilang, menambah sumber devisa. Saya ambil contoh lagi. Misal nih, negara kita merupakan negara kelautan kan? Banyak lautnya, banyak hasil sumber daya alamnya. Ketika misalnya kita menjual ikan tuna di negara Indonesia ini sendiri, harganya mungkin 50.000 per kilo. Tapi ketika kita mengekspor keluar, kita bisa menjual dengan harga yang lebih tinggi, berkali-kali lipat lebih tinggi. Kenapa? Karena mungkin di negara itu tidak ada laut. Mau tidak mau, mereka pasti akan mengambil ikan dari kita, negara yang banyak dikelilingi oleh lautan. Nah, sedangkan dari bidang ekonomi, dampak negatifnya, industri kecil yang lemah tidak dapat bersaing dengan industri besar. Ini sudah sangat jelas sekali. Ketika pemerintah juga tidak bisa memberikan fasilitas pada industri-industri yang ada, maka akan cepat mereka gulung tikar, bangkrut, tidak dapat berkembang. Jadi memang harus memiliki modal yang besar. Contohnya, negara Indonesia lebih banyak kita membeli barang di online shop, itu barang dari Cina. Karena industrinya lebih besar. Dan kita lebih mencari dengan harga ekonomi yang murah kan? Sedangkan produksi yang dihasilkan oleh masyarakat lokal atau penduduk lokal itu biayanya lebih mahal. Karena balik lagi, karena kurangnya difasilitasi oleh negara. Selanjutnya ada dampak negatifnya juga, terjadinya pembagian kerja
skala dunia. Siapa yang kuat, siapa yang memiliki modal besar, maka kedudukannya pun akan lebih tinggi. Yang tidak memiliki modal, maka dia hanya sebagai pekerja. Jadi kayak ada stratifikasi dalam sistem pembagian kerjanya. Yang ketiga adalah mendorong masyarakat berperilaku konsumtif. Nah, tadi kan globalisasi ini mempengaruhi ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Semakin kita mengenal teknologi, semakin kita juga menganggap mudah suatu hal, kita juga akhirnya pada masa sekarang adalah lebih banyak belanja online. Kita mudah terpengaruh dengan adanya diskon, promo, flash sale yang diadakan oleh berbagai macam aplikasi online shop. Yang sebenarnya kalau bisa kita bandingkan, ketika tidak ada promo seperti itu, mungkin harganya sama. Cuman masyarakat balik lagi. Ketika sudah mendengar hal itu, maka ingin membeli. Dan itu yang mengakibatkan kita akan berperilaku konsumtif. Yang terakhir, menimbulkan ketergantungan terhadap investasi asing dan bank dunia. Jadi kita tuh lebih kayak, tenang aja, kita bisa minjem kok ke bank dunia. Terus, ayo kita membangun usaha, tenang, nanti investasi asing bakal menanamkan modal. Itu dampak negatif, karena balik lagi. Berarti kalau kayak begitu, investasi asingnya masuk lebih banyak, berarti sama saja kita istilahnya menjadi seorang pekerja. Karena balik lagi, penanam modalnya itu paling banyak adalah negara asing, bukan negara kita sendiri. Ataupun bukan kita sendiri yang menanam modal itu. Selain itu, ada dampak globalisasi lainnya, yaitu urbanisasi. Nah, urbanisasi ini mempengaruhi juga nih. Misal ya, yang zaman dulu Jakarta itu masih sepi. Kan kalau di dalam sejarah ibu kota Indonesia itu berpindah-pindah ya, dan akhirnya sekarang di Jakarta. Masyarakat dari perdesaan akan melakukan urbanisasi ke perkotaan untuk apa? Untuk mencari ekonominya semakin meningkat. Nah, ini nanti akan memunculkan sebuah permasalahan di ibu kota tersebut. Yang akan nanti memunculkan sebuah kesenjangan. Karena sudah semakin banyaknya yang datang ke ibu kota, mencari kerja, pasti persaingannya akan semakin besar, dan ketimpangan sosialnya pun akan semakin terlihat jelas, semakin terlihat jomplang satu sama lain. Yang nantinya setelah kesenjangan ini juga akan memunculkan sebuah tindakan kriminalitas, mau pencopetan, pembegalan, korupsi, dan lain-lain. Setelah itu di ibu kota, yang banyak penduduk-penduduknya datang, maka akan berakibat juga pada pencemaran lingkungan. Banyaknya polusinya, kebanyakan di ibu kota. Ini merupakan beberapa dampak adanya globalisasi yang tadi saya sebutkan, itu beberapa contoh dalam lingkup hal kecil di sebuah negara, misalnya di negara Indonesia, tadi di ibu kota. Sampai sini pembahasan kita. Next, selanjutnya ikutin terus materi tentang permasalahan sosial dalam komunitas masyarakat. Terima kasih.